Oke, halo semuanya. Kita masuk ke sesi pertemuan ke-14, yaitu tentang sistem terdistribusi lanjutan ya, ataupun sistem terdistribusi yang kedua. Nah, di dalam sistem terdistribusi lanjutan kita akan membahas beberapa model ya, yang dimana model ini adalah komunikasi yang terjadi pada sistem terdistribusi. Dan ini mempunyai dua arah, yang diantaranya itu model message passing, yang kedua ada model remote procedure call ya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah model message passing. Nah, layanan pada model message passing ini dibagi menjadi dua sistem call. Yang pertama punya pengirimnya atau send, punya receive ataupun penerima ya. Yang pertama, send mengirim pesan ke proses tujuan menggunakan protokol jaringan. Yang selanjutnya, receive yaitu menyebabkan pemanggil menunggu pesan dari alamat sumber ketika pesan tiba di copy ke buffer proses. Nah, masalahnya hilangnya pesan di jaringan, yaitu authentication menjamin komunikasi benar-benar diotorisasi kinerja bila pesan diterapkan pada proses-proses di mesin yang sama. Nah, untuk model message passing ini yaitu seperti biasa ya. Seperti biasa kita mengirim dan menerima pesan ya. Yaitu berarti yang si penerima itu menunggu dari si pemesannya gitu. Makanya ini menjadikan jadinya beberapa satu arah ya, yang dimana tadi ini hilangnya pesan di jaringan gitu. Yang ketiga, ini ada reliable dan unreliable, mengetahui kesalahan yang terjadi ke pengirim. Jika proses pengirimnya tidak mendapat jaminan akses, maka aplikasi menangani acknowledgement. Yang selanjutnya ada blocking atau non-blocking. Di sini non-blocking, call mengcopy pesan kemudian dikembalikan ya sebelum pesan terkirim. Kalau misalnya blocking berarti ini menunggu prosesnya mengirim. Oke, yang tadi untuk model message passing yaitu tadi ya, untuk modelnya itu seperti message biasa ya, beberapa arah gitu ya. Bisa nge-send, bisa nge-receive, bisa tadi reliable atau unreliable kah, atau bisa ngeblock atau non-blocking. Nah, kalau misalnya untuk remote procedure call ini tujuan RPC adalah pemanggilan prosedur jauh seperti pemanggilan prosedur lokal ya. Jadi pemrogram menulis program seperti biasa tanpa harus tahu apakah prosedur akan dijalankan di pemroses setempat atau di pemroses jauh gitu. Nah, RPC ini memungkinkan proses di satu sistem ya memanggil prosedur di proses di mesin lain. Gitu. Jadi bisa memanggil beberapa proses di servernya lain ya gitu, di sistem operasi yang lain gitu. Jadi kita bisa manggil beberapa proses tanpa kita mengetahui proses apa yang dibuat di satu server yang lainnya gitu ya. Jadi istilahnya seperti kalau misalnya di web programming itu kita bisa nge-call API ya, ataupun application programming interface. Jadi kita bisa manggil beberapa code gitu ya. Nah, kalau misalnya RPC ini tujuannya ya tadi kita bisa memanggil beberapa proses yang diproses di sistem operasi yang lain gitu ya. Nah, proses pemanggil dan yang dipanggil dapat berada di mesin terpisah. Jadi mempunyai ruang alamat dan memori yang terpisah gitu. Karena tidak ada memori global bersama seperti di satu proses, maka dilakukan transfer informasi melalui parameter pada panggilan RPC. Oke, nah untuk RPC ini kita bisa lihat contoh mudahnya sih, saya kasih contoh yang di wallet blockchain gitu ya, ataupun di blockchainnya. Nah, coba saya buka dulu sebentar, saya buka di Windows ya. Nah, di sini saya mempunyai wallet yang bernama MetaMask ya. Nah, MetaMask ini yaitu ada beberapa jaringan. Di sini ada Ethereum, ada BSC, ada Polygon, ya, ada BSC Testnet dan lain-lain. Kita bisa menambahkan
networknya. Nah, gimana caranya si MetaMask ini bisa menjalankan Ethereum mainnet gitu ya, atau di jaringan Ethereum ataupun di jaringan BSC gitu ya, yaitu bisa menggunakan RPC tadi gitu ya. RPC-nya yaitu dibuat Ethereum, dibuat beberapa provider untuk menjalankan node ya. Node ini apa namanya, bentar saya masukkan dulu. Nah, oke, di sini kalau misalnya kita mau menambah lihat BSC ya, nah, atau di Binance Smart Contract gitu ya. Terus kita mau add network di sini. Nah, di add network ini ada beberapa network ya yang sudah tersedia. Coba kita lihat di add network manually. Nah, di sini ada new RPC URL. Nah, yang tadi remote process call ini yaitu memanggil proses yang berada di server yang sedang dijalankan oleh Ethereum gitu. Makanya kita bisa mengirimkan dana atau mengirimkan beberapa yang lainnya. Nah, misalnya di sini ada RPC dari Ethereum, kita lihat di sini ada Infura. Nah, Infura ini kita coba cek ke infura.io. Ini adalah salah satu Ethereum API-nya ya. Nah, makanya tadi API dan RPC ini hampir sama ya kegunaannya, namun berbeda untuk tujuan penggunaannya. Nah, di sini blockchain API ya, untuk Infura ini membutuhkan kita untuk mengambil RPC ataupun memanggil beberapa node yang sedang dijalankan. Tuh. Kayak tadi kalau RPC ini ngambil ya, kalau misalnya message passing itu hanya mengirim pesan, mengirim ataupun menerima pesan seperti biasa. Nah, kalau RPC ataupun sama seperti API ini kita bisa mengambil beberapa proses ya, yang kita jalankan di beberapa wallet. Nah, yang sudah menjalankan RPC ke Ethereum ini beberapa ya, ada MetaMask, Uniswap dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita juga bisa, tapi memang ada pricing ya di sini. Jadi tentunya Web3 API-nya ataupun beberapa RPC-nya itu jadi berbayar ya gitu. Jadi API ini atau RPC ini bisa bagian dari API gitu ya. Nah, seperti ini BSC kita lihat beda ya, berbeda ini untuk providernya. Jadi ada banyak ya untuk yang menyediakan beberapa building untuk RPC. Nah, di sini lihat Star Building with Anchor RPCs gitu ya. Dan lain-lain. Nah, itu untuk contoh dari RPC ya. Mudah-mudahan ke gambar RPC ini kita bisa manggil beberapa nodes ataupun perintah ataupun function yang dijalankan di di provider ini. Karena tentu aja untuk node untuk node ataupun RPC ini nggak hanya misalnya dibuat oleh Anchor aja ataupun oleh Infura aja. Jadi ada beberapa provider yang menyediakan gitu ya. Kalau misalnya untuk ini saya ambil contoh di Web3 aja biar lebih relevan nantinya ke depannya. Oke, itu untuk remote procedure call. Ya, selanjutnya di sini ada sistem proses multiple process system atau sistem prosesor jamak. Ini pada umumnya setiap komputer dilengkapi dengan satu buah prosesor, benar ya. Dari misalnya laptop ataupun komputer hanya ada satu buah prosesor. Sebentar ini oke, masih jalan. Nah, jadi di prosesor ini CPU, namun dimulai umum jika sebuah sistem komputer memiliki lebih dari satu prosesor, yaitu multiprosesor untuk yang sekarang. Nah, terdapat
dua jenis sistem prosesor multiprosesor, yaitu symmetric multiprocessing dan asymmetric multiprocessing. Untuk sistem terdistribusi dan tercluster, di sini terdapat sekurangnya 3 model dalam sistem terdistribusi. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu ada client server. Yang kedua ada sistem point to point, di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai client maupun server ya, yang bisa kita sebut juga sebagai peer to peer ya, sebagai peer to peer. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada tercluster, yaitu beberapa sistem komputer yang digabungkan untuk mendapatkan sederajat kehandalan yang lebih baik gitu ya. Soalnya di sini ada sistem terdistribusi dan tercluster, ataupun di sini ada NetOS sama distribusi OS ya. Di sini ada penerapan sistemnya juga, yaitu untuk small area network yang lebih kecil dari LAN ya. Local area network, MAN, lalu online, lalu ada WAN. Untuk sistem sistem operasi terdistribusinya untuk apa aja gitu. Nah, selanjutnya di sini ada sistem terdistribusi dan tercluster dari segi istilahnya. Sistem cluster ialah gabungan dari beberapa sistem individual komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi saling berbagi ya, tempat penyimpanan data ataupun storage gitu, dan saling terhubung dalam suatu jaringan lokal ya, local area network. Nah, misalnya di sini ada beberapa sistem cluster gitu. Misalnya ada di kampus ada beberapa sistem, misalnya untuk cluster lantai 4 ataupun cluster lantai 3 dan sebagainya, ataupun ada jaringan di suatu cluster cluster kantin misalnya ya. Nah, di situ ada beberapa komputer yang terhubung, ada beberapa network IP address yang terhubung ya di local area network. Terus di sini sistem cluster memiliki persamaan dengan sistem paralel ya, dalam hal menggabungkan beberapa CPU untuk meningkatkan kinerja komputasi. Nah, jika salah satu mesinnya itu mengalami masalah dalam menjalankan tugas, maka mesin lain dapat mengambil alih pelaksanaan tugas itu gitu ya. Jadi bisa paralel kalau misalnya yang cluster ini. Dengan demikian sistem akan lebih andal dan fault toleran dalam melakukan komputasi. Oke, itu aja untuk di sesi ke-14. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan kuisnya tepat waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.